Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM 210404502-055 dari kelas BK 5C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bimbingan dan konseling kelompok. Nah, BK kelompok ini terbagi atas dua, yaitu bimbingan kelompok dan konseling kelompok, di mana pengertian konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya, sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalah. Nah, adapun tujuan dari konseling kelompok adalah memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dan dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah konseling kelompok. Yang pertama yaitu pra-konseling. Nah, pra-konseling ini terbagi dari beberapa komponen, yaitu yang pertama pembentukan kelompok performing, yang kedua yaitu menyusun RPL konseling kelompok. Nah, poin yang kedua yaitu pelaksanaan konseling, dan yang ketiga pasca konseling kelompok. Nah, setelah seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok dilakukan, kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor yaitu yang pertama mengevaluasi perubahan yang dicapai dan menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan secara individual setiap anggota kelompok, sehingga masalah konseling betul-betul terentaskan. Yang kedua yaitu menyusun laporan konseling kelompok. Nah, selanjutnya pengertian bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Bimbingan kelompok harus dirancang sebelumnya dan harus sesuai dengan kebutuhannya anggota kelompok. Topik bahasan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok atau dirumuskan sebelumnya oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor berdasarkan pemahaman atas data tertentu. Nah, topik bimbingan kelompok bersifat umum dan tidak rahasia, seperti cara-cara belajar, pergaulan sosial, persahabatan, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah umum seperti yang pertama prabimbingan. Nah, prabimbingan ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama menyusun RPL bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok atau forming. Yang kedua yaitu pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu pasca bimbingan. Nah, pasca bimbingan ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama mengevaluasi perubahan yang dicapai, yang kedua menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, yang ketiga menyusun laporan bimbingan dan kelompok. Nah, adapun teknik bimbingan kelompok. Nah, teknik bimbingan kelompok yang dapat digunakan guru bimbingan dan konseling atau konselor antara lain diskusi kelompok, bimbingan bermain peran, homeroom, dan teknik lain yang paling relevan. Waktu yang dibutuhkan pada setiap sesi, jika dibutuhkan lebih dari satu sesi, antara 45 menit sampai
begitu pula jadi jeda antar sesi tergantung pada kesempatan yang dimiliki para anggota. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih